Usai membunuh, para pelaku yang berjumlah 4 orang langsung melarikan diri. Jembatan Kertapati dipekik ini maling. Ya, aku kejar lah dia sama-sama membawa anak lading kan. Aku berlari, dia berlari. Pernikahan adalah salah satu momen paling bahagia yang ditunggu-tunggu oleh dua sejoli antara pria dan wanita yang saling mencintai untuk mengikat dan berjanji menjalani kehidupan bersama. Pernikahan menurut Islam merupakan akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk terikat dalam perkawinan. Tujuan pernikahan dalam Islam untuk memelihara nasab dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan dalam Islam bernilai ibadah karena merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang sudah menikah, saya doakan semoga pernikahan kalian langgeng, dan buat teman-teman yang lagi berproses menuju ke pernikahan, semoga dilancarkan niat baiknya, amin. Seperti yang saya katakan tadi, pernikahan adalah salah satu momen paling bahagia. Tapi bagaimana nih kalau ada pernikahan menjadi momen paling naas seperti yang dialami oleh mempelai pria di Palembang ini? Seorang calon pengantin pria di Palembang dibunuh oleh orang tak dikenal. Usai membacok korban, para pelaku yang berjumlah 4 orang langsung melarikan diri. Abu-abu tadi menutup jalan, pengantin baru keluar. Halo teman-teman, welcome back to Story Roberts. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan info atau kejadian yang naas yang menimpa calon pengantin mempelai pria di Palembang kemarin Minggu 11 Mei 2025. Oke, kita langsung saja ke kronologinya. Kejadian berawal saat pengantin pria bernama Ahmad Handa yang berusia 31 tahun bersama keluarganya tiba di lokasi akad nikah dan resepsi pernikahannya dengan calon pengantin perempuannya yang bernama Farida menggunakan mobil di Jalan Panca Usaha Palembang. Setelah pengantin pria turun dari mobil, 4 orang pria yang salah satunya diketahui bernama Ian dan rombongannya tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Ahmad menggunakan senjata tajam dan senjata api. Serangan mendadak tersebut membuat suasana di lokasi acara menjadi panik. Para tamu dan keluarga yang sudah hadir sontak berteriak dan berhamburan menyelamatkan diri. Saat kejadian, Ahmad tidak sempat memberikan perlawanan karena korban mengalami luka serius di bagian kepala, tangan, dan kaki akibat sabetan senjata tajam. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bari, Palembang untuk mendapatkan perawatan medis. Usai kejadian, Ahmad masih dirawat di ruang intensif dengan kondisi diperban hampir nyaris seluruh tubuhnya. Sedangkan resepsi pernikahan yang sedianya menjadi momen bahagia dalam hidupnya terpaksa sementara dibatalkan. Seorang calon pengantin pria di Palembang dibunuh oleh orang tak dikenal. Akibat serangan brutal itu, korban mengalami sejumlah luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ibu korban, Ibu Ningcik yang ditemui di rumah sakit mengaku masih syok dan tak kuasa menahan kesedihan atas musibah yang dialami oleh anaknya. Ibu Ningcik mengaku tidak mengetahui motif di balik serangan brutal terhadap putranya itu. Kami kaget dan kami tidak tahu siapa pelaku dan apa motifnya. Begitu kami turun, kami diserang, ujar Ibu Ningcik dengan suara bergetar kepada wartawan. Hati ibu mana sih yang kuat melihat anaknya di saat yang seharusnya menjadi momen paling bahagia, malah menjadi momen yang mengerikan. Aparat kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah menerima laporan atas kejadian itu dan saat ini masih melakukan penyelidikan intensif. Sementara info yang kami dapat, motif penyerangannya adalah dendam lama para pelaku dengan korban. Namun untuk jelasnya akan kita ungkap setelah para pelaku tertangkap. Kami juga masih mengumpulkan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Kami akan kejar para pelaku dan ungkap motif di balik penyerangan ini seterang-terangnya, kata Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang Ajun Komisaris Polisi Heri. Pada saat keterangan di KP, beberapa saksi ada suara tembakan. Berarti hari ini resepsi dia kemudian? Ya benar, hari ini resepsi. Jadi korban sekarang di mana kemudian? Sekarang korban ada di rumah sakit Bari. Ini mobilnya kemudian? Ini mobil ini yang diduga yang digunakan oleh pelaku.
Ditemui di rumah sakit, Ahmad Handi yang dalam kondisi tak berdaya dan penuh luka mengungkap bahwa penyerangannya berjumlah 5 orang. Dengan 3 orang diantaranya menyerang menggunakan senjata tajam jenis parang, sementara 1 orang lainnya menggunakan pistol. Dan seorangnya lagi menghalangi mobilnya. Ada 5 orang, 3 pakai parang, 1 pakai pistol. Yang megang pistol saya kenal. Namanya Jono alias Ian, ujar Ahmad kepada awak media Minggu siang kemarin. Menurut Ahmad, serangan tersebut diduga dilatar belakangi dendam lama. Ia mengaku pernah berselisih dengan Jono atau Ian pada tahun 2019 silam. Dia itu nuduh aku cepu atau informan polisi, padahal aku tidak merasa. Kami pernah ribut di atas jembatan Kertapati. Aku diteriakin maling, aku lari, dia lari, terus waktu dia sendirian, aku tusuk, ungkap Ahmad. Ia menduga dendam lama itu menjadi motif pelaku melakukan aksi balas dendam tepat di hari pernikahannya. Ahmad yang tidak membawa senjata saat itu hanya bisa menyelamatkan diri dengan masuk ke rumah warga dalam kondisi bersimpah darah. Pas dikejar dan kena bacok, aku lari masuk ke rumah warga. Awalnya dikira aku dikejar polisi karena ada suara tembakan. Tapi setelah tahu kondisinya, aku langsung dibawa ke rumah sakit. Di puncak jembatan Kertapati, dipekik ini maling. Ya, aku kejar lah dia sama-sama membawa anak lading kan. Aku berlari, dia berlari. Nah sudah itu kutunggu dia tuh Pak Dewe sama Dewe. Itu tuh kutujai. Gak tahu berapa lubang. Dan kabar baiknya, dalam kondisi luka parah, mempelai pria di Palembang ini tetap melangsungkan akad nikahnya di ruang IGD RSUD Bara Palembang. Ya, kita doakan saja semoga pernikahannya langgeng ya, Mas Ahmad. Amin. Nah, ada sana, Pak. Warna merah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Untuk info penangkapan para pelakunya sampai video ini dibuat, kita belum dapat info lagi karena kejadian naas ini baru terjadi kemarin Minggu. Tapi kalau udah viral begini biasanya tertangkap. Kita doakan saja semoga para aparat kepolisian bisa segera menangkap para pelakunya. Mungkin buat teman-teman yang dapat info terbarunya boleh ditulis di kolom komentar sekedar buat bantu tambahan informasinya. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang kejadian naas seperti ini? Semoga kejadian seperti ini bisa kita jadikan pelajaran agar kedepannya kita bisa terhindar dan bisa mengantisipasi kejadian seperti ini. Karena perilaku yang melanggar hukum tidak mengenal waktu dan tempat. Waspada dan jaga perilaku serta ucapan kita.